Selamat siang teman-teman. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Khairia Sihombing. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik belerang dan senyawanya. Berikut PPT yang akan saya tampilkan. Baiklah, kita masuk ke slide yang pertama, di mana di sini dijelaskan mengenai pengertian dari belerang. Belerang atau juga dikenal dengan sulfur adalah unsur non-logam multivalen, berlimpah, tidak berasa, dan tidak berbau. Meskipun belerang terkenal karena baunya yang mirip telur busuk, tetapi bau ini sebenarnya berasal dari gas hidrogen sulfida, bukan dari belerang murni. Belerang juga memiliki kristalografi kompleks. Tergantung pada kondisinya, alotrop belerang membentuk beberapa struktur kristal yang berbeda. Belerang terjadi secara alami di dekat gunung berapi. Banyak mineral belerang yang dikenal seperti pirit, markasit, stibnit, galena, cinnabar, kalkopirit, bornit, penlandit, milerit, dan molibdenit. Belerang memiliki sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika belerang yaitu berbentuk kristal berwarna kuning, padatan yang rapuh, tidak larut dalam air, dan mudah larut dalam karbon disulfida. Belerang mempunyai titik leleh 112,8 derajat Celcius. Massa jenis pada suhu kamar adalah alfa sama dengan 2,07 gram per cm kubik, beta sama dengan 1,96 gram per cm kubik, dan gamma sama dengan 1,92 gram per cm kubik. Belerang mempunyai titik didih 717,8 Kelvin. Adapun sifat kimia belerang yaitu belerang merupakan unsur chalcogen. Keelektronegatifan belerang lebih rendah dari keelektronegatifan oksigen. Unsur belerang mempunyai banyak alotrop dan elektronegativitas atom belerang yaitu 2,58 berdasarkan skala Pauling, dan jari-jari atom belerang yaitu 100 pikometer. Senyawa-senyawa organik yang mengandung unsur belerang yaitu kalsium sulfur, amonium sulfat, karbon disulfida, belerang dioksida, dan asam sulfida. Selanjutnya, perbandingan sifat periodik unsur belerang berdasarkan afinitas elektron dan keelektronegatifannya. Afinitas elektron akan cenderung berkurang dari atas sampai bawah, dan keelektronegatifannya juga cenderung berkurang dari atas sampai bawah. Perbandingan sifat periodik unsur belerang dengan unsur lain dalam satu golongannya yaitu berdasarkan afinitas elektron, belerang memiliki afinitas elektron yang lebih rendah dibanding dengan oksigen. Tetapi belerang memiliki afinitas elektron yang lebih tinggi dibanding dengan selenium, tellurium, dan polonium. Begitu juga dengan keelektronegatifan belerang. Belerang memiliki keelektronegatifan lebih rendah dibanding dengan oksigen, tetapi memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi dibanding selenium, tellurium, dan polonium. Kemudian, perbandingan sifat periodik unsur belerang dengan unsur lain dalam satu periodenya, di mana belerang memiliki afinitas elektron yang lebih tinggi dibanding unsur natrium, magnesium, aluminium, silikon, dan fosforus, dan memiliki afinitas elektron yang lebih rendah dibanding dengan klorin dan argon.
Begitu pula dengan keelektronegatifan belerang yang lebih tinggi dibanding dengan unsur natrium, magnesium, aluminium, silikon, dan fosforus, dan memiliki afinitas elektron lebih rendah dibanding klorin dan argon. Selanjutnya, nilai potensial reduksi yang dapat kita perhatikan bersama di dalam tabel, di mana di sini ditunjukkan bahwa semakin ke kanan maka nilai potensial reduksi semakin tinggi, di mana unsur natrium memiliki nilai potensial reduksi yaitu min 2,71, magnesium min 2,37, aluminium min 1,66, silikon min 0,86, fosforus min 0,43, belerang 0,36, klorin 1,36. Sedangkan argon tidak memiliki nilai potensial reduksi karena argon merupakan unsur yang tidak aktif dan hampir tidak pernah mengalami reaksi kimia. Secara teori, hasil reaksi antara besi 2 sulfida dengan asam klorida akan menghasilkan ferroklorida dan hidrogen sulfida yang sangat beracun, di mana karakteristik dari gas hidrogen sulfida yaitu merupakan jenis gas beracun, tidak berwarna, gas yang bisa terbakar, dapat larut dalam air atau hidrokarbon, berat jenis gas hidrogen sulfida lebih berat dari udara, sehingga gas hidrogen sulfida akan cenderung terkumpul di tempat yang rendah. Hidrogen sulfida bersifat korosif, sehingga dapat mengakibatkan karat pada peralatan logam. Gas H2S adalah gas yang amat berbahaya bagi manusia dan bagi lingkungan. Pengaruh gas H2S pada manusia yaitu dapat menyebabkan iritasi mata, batuk-batuk, sakit kepala atau pusing, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sedangkan pengaruh gas H2S terhadap lingkungan salah satunya yaitu dapat menyebabkan peralatan logam berkarat. Sedangkan hasil reaksi antara asam sulfat dengan logam tembaga yang dapat diamati yaitu terdapat perbedaan antara reaksi logam tembaga dengan asam sulfat encer dan reaksi antara logam tembaga dengan H2SO4 pekat, di mana ketika logam tembaga dan asam sulfat encer direaksikan tidak akan terjadi reaksi atau tidak akan menghasilkan gelembung. Sedangkan ketika logam tembaga direaksikan dengan asam sulfat yang pekat, maka akan terjadi reaksi dan menimbulkan adanya gelembung gas, di mana reaksi-reaksinya dapat kita lihat bersama di dalam PPT. Asam sulfat memiliki berbagai jenis konsentrasi yang digunakan untuk kebutuhan, yaitu konsentrasi 10% disebut dengan asam sulfat encer dan digunakan untuk laboratorium. Konsentrasi 33,53% yaitu asam baterai. Konsentrasi 62,18% disebut asam bilik atau asam pupuk. 73,61% disebut dengan asam menara atau asam Glover, dan konsentrasi 97% disebut dengan asam sulfat pekat. Demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.